apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan menjelaskan tentang penulisan laporan. Yuk kita simak videonya. Nah, kita mulai dari definisi laporan ya. Laporan adalah merupakan satu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukannya kepada orang lain atau suatu badan. Jadi, laporan sendiri adalah satu bentuk informasi, salah satu informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukannya kepada orang lain atau suatu badan. Jadi, setiap setiap apa yang kita lakukan itu adalah jika ditulis itu adalah bentuk dari laporan. Selanjutnya, tujuan laporan adalah sebuah laporan biasanya ditulis dengan tujuan tertentu. Menurut Hasnun 2006-8485, tujuan penulisan laporan pada umumnya adalah sebagai berikut, yaitu bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Yang kedua, agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Dan yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Jadi, laporan ini bertujuan sebagai bahan evaluasi terhadap yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Yang kedua adalah agar semua yang kita laksanakan itu dapat dipercayakan kepada orang lain atau petugas tertentu. Dan ketiga, sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberikan tugas terhadap kita. Selanjutnya, laporan juga adalah bahan pengambilan keputusan. Untuk keperluan pengambilan keputusan, seseorang pimpinan memerlukan data dan informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Dan yang keempat, alat pembina kerjasama. Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama, saling tukar informasi, saling pengertian, dan koordinasi antara atasan dan bawahan sangat mendukung kerjasama yang baik. Selanjutnya, fungsi laporan. Beberapa fungsi laporan, menurut Pratiwi 2013-163, menjelaskan 4 fungsi laporan adalah sebagai berikut. A. Penyampaian informasi. Laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Dan yang B. Pertanggungjawaban dan pengawasan. Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seorang pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan laporan. Menurut Wiyanto DKK 2005-1820 menyebutkan langkah-langkah penulisan laporan hasil observasi sebagai berikut. A. Melakukan kegiatan observasi. Mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum menulis laporan yang lengkap. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari penelitian, kunjungan, kumpulan, jurnal kegiatan, angket, wawancara, dan pengamatan atau observasi. Jadi, langkah-langkah penulisan laporan ini adalah langkah untuk kita membuat suatu laporan. Dan yang pertama adalah kita harus melakukan kegiatan observasi, yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum menulis laporan yang lengkap. Jadi, untuk membuat laporan memang harus ada data-data yang nantinya akan menjadi salah satu kerangka di dalam sebuah laporan. Selanjutnya, menulis kerangka laporan. Setelah data hasil observasi terkumpul, kemudian menulis kerangka laporan. Kerangka laporan meliputi 3 bagian pokok, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Judul ditulis di awal laporan. Pendahuluan meliputi 7 bagian, yaitu nama kegiatan, maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan, bentuk kegiatannya, penyelenggara, anggaran, dan kendala. Kemudian isi laporan dan diakhiri dengan penutup. Jadi, laporan ada 7 bagian, yaitu nama bagian, maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan, bentuk kegiatan, penyelenggara, anggaran, dan kendala.
Selanjutnya, menulis laporan lengkap. Kerangka laporan di atas dapat dikembangkan berdasarkan data observasi yang dikumpulkan menjadi laporan yang utuh. Dalam penulisan laporan, ejaan serta kaidah penulisan yang baku harus diperhatikan. Selanjutnya, contoh dari laporan. Ini adalah tentang laporan percobaan tentang makanan. Judulnya adalah membuat es krim vanila yang lezat dan sehat. Ini adalah salah satu bentuk contoh laporan yang menyertai dengan langkah-langkah pembuatan, tujuan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Yuk kita lihat. Di situ ada tujuan. Es krim adalah jenis makanan yang paling disukai oleh anak-anak. Namun, es krim ini dibuat dengan bahan yang tidak banyak mengandung gula dan pewarna yang mengakibatkan demam dan batuk. Tetap lezat dan sehat pastinya. Dan selanjutnya, nah di sini bisa kita lihat ada bahan pembuat es krim vanila ini adalah sebagai berikut. Jadi di sini tertera bahan-bahan untuk membuat es krim, yaitu ada 1 liter susu segar, 200 gram gula pasir, 4 butir kuning telur ayam yang sudah dikocok, 4 lalu 1 sendok makan vanili. Selanjutnya, nah di sini ada langkah pembuatannya. Langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. 1. Masak susu segar beserta gula pasir ke dalam panci dalam air yang mendidih sambil diaduk-aduk. Jadi ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan es krim. Dan yang tadi itu adalah bahan-bahan pembuatan es krim. Nah, kita lihat di sini. Setelah masak susu segar beserta gula pasir ke dalam panci dalam air yang mendidih sambil diaduk-aduk, terus lalu memasukkan larutan tepung maizena dengan sendok susu ke dalam rebusan susu tersebut hingga matangnya merata. Yang ketiga, lalu campurkan dengan vanili dan kembali diaduk. Dan yang keempat, kemudian saring susu ke dalam wadah lain yang telah disiapkan. Jadi, ini adalah langkah pembuatan untuk membuat es krim dengan. Nah, ini ada next steps-nya, yaitu setelah tadi kemudian saring susu ke dalam wadah lain yang telah disiapkan. Yang kelima adalah setelah itu kuning telur yang telah dikocok dicampurkan dan aduk agar merata dengan sempurna. Yang keenam, setelah merata biarkan dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Yang ketujuh, adonan es krim siap dimasukkan ke dalam freezer atau lemari es. Dan aduk kembali es krimnya setelah 15 menit dan lakukan itu sebanyak 3 kali agar es krim benar-benar lembut dan halus. Dan yang terakhir, setelah itu masukkan ke dalam freezer kembali selama kurang lebih 8 jam sampai beku dan sempurna teksturnya. Selanjutnya, nah di sini ada hasil percobaan. Setelah tadi ada langkah pembuatan, sekarang ada hasil percobaan dari pembuatan es krim yang sudah tadi kita coba. Hasil percobaan adalah es krim ini rasanya tetap lezat seperti es krim pada umumnya, namun lebih sehat karena tidak pakai pewarna buatan dan gula buatan. Percobaan ini dilakukan oleh kelas untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Contohnya seperti itu. Kemudian ada kesimpulan. Nah, jadi setiap laporan itu harus ada kesimpulan. Dan ini adalah pelajaran kewirausahaan ini memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan bisa membuat makanan sendiri untuk dikonsumsi sendiri. Mudah, lezat, dan sehat tentunya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai pengembangan bisnis rumahan yang lumayan sangat menguntungkan. Selanjutnya kita ini ada contoh laporan singkat. Kalau semisal tadi ada tahap pembuatan, langkah-langkahnya, kemudian mungkin sedikit rumit, tapi sebenarnya tidak sama sekali, dan ini ada laporan singkatnya. Contohnya tentang kehidupan sehari-hari kita, yaitu dari bangun sampai kita tidur lagi, itu juga merupakan sebuah laporan tentang kehidupan sehari-hari. Dan ini contohnya adalah saya bangun pukul 7 pagi dan lanjut mandi dan sarapan sampai pukul 8. Dan saya berlanjut membaca novel di Wattpad, Playing with Heart, sampai pukul 11. Setelah bosan membaca novel, saya pun mencuci sepatu untuk pergi besok selama setengah jam.
dan lanjut makan siang sampai pukul 11.45. Setelah itu lanjut main HP untuk membuka sosmed sampai pukul 14. Karena lelah, saya pun tidur siang sampai pukul 17. Setelah tidur selama 2 jam, saya bangun dan nonton acara TV sore, yaitu nonton Upin Ipin bersama adik kecil saya. Setelah itu berlanjut nonton sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta di SCTV sampai pukul 20.00. Lalu lanjut makan malam dan menunggu HP di charge. Setelah itu saya membaca novel judulnya Creepy Place, genre horor sampai pukul 23.00 dan saya tidur pukul 23.00. Jadi dilihat dari di sini, laporan singkat ini, kita lihat di sini ada detail waktunya. Ini ada detail waktu. Saya bangun pukul 7 pagi dan lanjut mandi dan sarapan sampai pukul 8 pagi dan saya lanjut baca novel di Wattpad judulnya Playing with Heart sampai pukul 11. Kita lihat sini ada detail waktunya. Kemudian step-stepnya sampai dia tidur lagi. Dari bangun sampai tidur lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian, oke, sudah sampai di sini dulu presentasi saya. Kurang lebihnya sangat mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.